Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Kalau kita lihat 60 hari sebelum kedatangan Ramadan, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kira-kira apa kan? Personil kita ini apa ya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir lana dzunubana.
dimudahkan urusan kami dan hasilkan maksud-maksud kami. Artinya kita pengen nanti setelah posko mudik lebaran dibuka, semua yang bertugas ini diberikan kekuatan sama Allah, diberikan kesehatan sama Allah, tidak ada yang lelah dan letih. Sebab coba bayangin, di saat orang libur lebaran kita masih jalan, di saat orang masuk sekolah udah sepi kita baru balik. Benar benar. Masya Allah. Sekian Bang Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali perintah puasa dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Pernah dengar? Pernah baca? Ya, familiar ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya hai orang-orang yang beriman. Padahal kita ini orang Islam, agamanya Islam, orangnya Muslim. Tapi kenapa Allah tidak panggil kita dengan bahasa ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam, hai orang-orang Muslim? Justru ayatnya dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Begini, andai Allah panggil kita dengan bahasa wahai orang-orang Muslim, wahai orang-orang Islam, kata Allah, kalian tidak akan sanggup puasa. Oh, berarti yang bisa menerima perintah puasa hanya orang beriman. Level beriman ini lebih tinggi daripada Muslim dan lebih tinggi daripada Islam. Orang Muslim, orang Islam belum tentu beriman, tapi orang mukmin, orang beriman, di dalamnya sudah ada Islam dan Muslim. Mari kita lihat kebenaran ayat ini. Di Tegalugu, bahasa Tegal, itu kalau Sabtu dan Selasa ada pasar, ada pamflet marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, hormati orang yang berpuasa, selamat menunaikan, pamflet di mana-mana. Yang aneh, di bawah pamflet ini ada tukang dagang es zaitun sama tukang es zaitun kan. Ya Allah, kang jajane wong Islam, kang dagange wong percaya Gusti Allah. Mulai ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Aman geser kalau dulu ada benar. Awal ditutup karuan saya. Masya Allah dalam budi. Entas kalau awak dikedelok. Dikilat. Sikil li sopirang-pirang Pak Manajer. Sikil dulu ya. Dulu kira ada sikil kayak anak-anak. Rapat evaluasi. Ya Allah, aneh dialami manusia udah selangka badan langka sikil doang. Aneh dialami itu manusia nyatanya warung beragam dari belakang. Ya ayyuhalladzina amanu. Contoh kedua, adakah orang yang sudah Muslim, sudah Islam lalu berpindah keyakinan? Jawab, ada nggak? Ya, ada. Betapa mahalnya harga iman di dalam hati kita. Berapa banyak saudara-saudara kita ditukar dengan Indomie, berpindah keyakinan dari Islam menjadi non-Muslim. Jadi iman ini luar biasa. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk senang. Untuk senang. Puasa ini bukan senang jasmani, tapi senang rohani. Ada dong, ada senang jasmani, ada senang rohani. Kenapa senang rohani? Karena
menahan lapar. Orang berpuasa menahan haus. Orang berpuasa menahan hawa. Coba, kita punya perut lapar, kita punya tenggorokan haus, kita punya istri halal. Kenapa nggak boleh? Kok nggak boleh? Kata Allah ditahan. Pada saat engkau menahan lapar, menahan haus, lemes, lemah, disitulah kalian panggil sama Allah dengan bahasa ya ayyuhan ladzina hai orang-orang yang beriman. Yes. Terus kutiba alaikumussyam ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau menurut tata bahasa Arab, diwajibkan itu harusnya pakai bahasa wujibah. Kalau dipadukan begitu, kenapa Allah dituliskan bukan diwajibkan? Oh begini kata Imam Abdullah bin Abbas, perintah ada dua, ada perintah tertulis, ada perintah lisan. Misal contoh, kita perintahkan tolong menjelang apa namanya tadi, mudik lebaran, seluruh anggota persiapkan segala sesuatunya. Dapat berubah itu perintah ketika dia sakit harus dibayarkan, betul tak? Tapi kalau kutiba itu perintah tertulis, contoh SK, surat keputusan yang ditulis, yang dicap, yang ditanda tangani. TR, perintah langsung dengan tertulis. Jadi perintah tertulis ini lebih kuat daripada perintah lisan. Mari kita lihat bedanya puasa sama sholat sama yang lain. Punten, di sini ada perempuan, ibu-ibu kalau datang bulan sholat nggak? Ayo jawab. Tidak sholat. Oke. Setelah mampir baru sholat. Saya tanya, kira-kira sholatnya dipotong nggak? Dibayar nggak sholatnya? Nggak dibayar. Silakan. Begitu 5 hari sudah tidak ada, langsung sholat. Bahkan ibu-ibu nambah dari 5 hari tangguh seminggu. Benar nggak Bu? Tapi begitu perintah sholat tidak ada ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak, tidak ada datang bulan, tidak ada sakit. Kalau dia meninggalkan puasa, wajib dibayar tahun depan. Betul? Inilah perintah yang tidak bisa dirubah. Maka Al-Quran menggunakan kutiba. Tinggal nomor 3 lagi. Balik sedikit, Neng. Untuk seluruh personil pegawai KAI nanti dari mulai posko lebaran sampai lebaran selesai, ketahuilah kita semua keluarga besar kereta api yang menjalankan tugas ini bukan tugas biasa. Kalau dalam bahasa agama hubbul waton minal iman, kita ini termasuk pejuang-pejuangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan digambarkan oleh Nabi ketika Ramadan, tanggal 17 Ramadan, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah menuju perang Badar. Jadi tidak ada istilah-istilah di rumah, tidak ada istilah tidur. Mereka berangkat untuk berperang tanggal 17 Ramadan, 150 kilo dari Madinah menuju medan perang. Itu ditempuh oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang, pegawai kereta api yang tidak libur karena tugas dan kewajibannya, maka sama dengan ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, orang perang, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan keramaian di dalam rumahnya hanya untuk menjalankan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya sama kereta api? Sama karyawan kereta api. Kita siap siaga, nggak boleh ngantuk, betul? Nggak boleh lelah. Begitu jadwalnya berdiri tegak sampai pagi. Kata ibu senang bodoh. Kata ibu kalau berdiri tegak sampai pagi benar-benar senang. Dia pasti tegak. Iya, ini harus diapresiasi karena berarti pegawai kereta api adalah pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang jadwalnya lebaran. Orang-orang Idul Fitri kita nggak jangan bersedih. Berarti nanti dapat bonus double. Jawaban tidak hanya dia diberikan pahala puasa sama Allah, diberikan pahala Idul Fitri sama Allah, tapi dicatat oleh Allah sebagai pahlawan penyelamat umat manusia. Amin. Bayangkan kalau pegawai kereta apinya ngantuk, betul nggak? Siapa yang mau mengurus mudik? Maka ini jangan sepelekan. Ini di hadapan Allah besar nilainya, sebesar berkahnya nilai Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Oh alhamdulillah. Ayo kita buka bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhifrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, bersolawat dan bersalamlah kepada penutup kenabian, Imamul Anbiya wal Mursalin, rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nuri kasari, cahaya Allah yang terang benderang sepanjang zaman. Wa madzalikal jari, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian terindah, teragung, terbaik dari Allah untuk kita. Wasma'ni bihi fi kulli adwari. Ya Allah, saksikan pada hari ini bulan Ramadan yang penuh berkah, malam 22 di bulan Ramadan, kami pimpinan Daud 3 beserta seluruh jajaran mengadakan doa bersama karena menyambut keberkahan Ramadan dengan dibukanya posko lebaran. Ya Allah, pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, sehingga ketika kami Kau pandang dengan rahmat-Mu, kami tidak akan mendapatkan siksaan untuk selama-lamanya. Kami dijauhkan dari penderitaan ya Allah, dari kesedihan ya Allah, dari kesengsaraan ya Allah. Dekatkan kami dengan kekasih-Mu yang mulia, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajma'ni bihi fi kulli adwari, saksikan ya Allah kami mencintai-Mu ya Allah, kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, kami mencintai Al-Quran ya Allah, dan kami mencintai Ramadan serta bersyukur berjumpa dengan Ramadan. Maka ya Allah, jadikan kami ya Allah hidup di dunia ini
kami mohon kepadamu, memohon syafaat Nabi Muhammad SAW dan syafaat Quran serta berkah Ramadan. Kumpulkan kami ya Allah semua yang hadir di tempat ini dan 1.300 personil KAI Daob 3 Cirebon ya Allah, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung kidul sampai ujung bawah ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat kami di akhirat nanti, pimpinan beserta seluruh anggota di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajma'ni bihi fi kulli aqwali ya Allah. Mulai nanti posko dibuka ya Allah sampai berakhirnya posko ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan bagian dari hukum waton, bagian dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada Allah dan Rasulnya serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui Menteri Perhubungan PT KAI. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima taubat kami, kabulkan doa-doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mereka yang tidak sempat barang berbuka dengan keluarga, jadikan istri dan anak-anaknya qurrata a'yun. Jadikan hati kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha. Kalau mereka perempuan suaminya soleh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, jangan putuskan sampai di sini saja, tapi giring kami semua yang hadir di sini sampai ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.